Selamat pagi jemaat kekasih Kristus. Hari ini Minggu ke-11 sesudah Pentakosta, Minggu 24 Agustus 2025. Kita akan belajar dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 12. Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia, yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Tema kita adalah Roh Kudus menghindarkan kemunafikan. Salah satu hal yang sering ditentang oleh Tuhan Yesus adalah kemunafikan. Yesus mengajar murid-muridnya supaya waspada terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Kemunafikan itu diibaratkan seperti ragi, kecil tapi berdampak besar. Tujuan Yesus supaya murid-murid tidak meniru kemunafikan adalah karena tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Kemunafikan merupakan sikap tidak takut akan Tuhan karena orang tidak meyakini bahwa Tuhan tahu segalanya. Kemunafikan juga dilakukan untuk menghindari penderitaan. Yesus mengingatkan supaya takut hanya kepada Dia yang mempunyai kuasa melemparkan jiwa ke neraka. Burung pipit tidak dilupakan, apalagi manusia yang jauh lebih berharga, bahkan rambut di kepala terhitung semuanya. Dia mempunyai kuasa melampaui kuasa siapapun. Jadi, jangan takut kepada yang dapat membunuh tubuh. Janganlah demi melindungi tubuh, kita menyangkal Dia. Meyakini pemeliharaannya adalah kekuatan dalam menghadapi ancaman. Kemunafikan adalah bentuk penyangkalan terhadap Tuhan. Setiap orang yang mengakui Tuhan di hadapan manusia akan diakui Anak Manusia juga di hadapan malaikat-malaikat Allah. Namun, orang yang menyangkal akan disangkal juga. Pengakuan membutuhkan keberanian dan pengorbanan. Apa yang kita butuhkan? Pengakuan dari manusia atau Tuhan? Mana yang kita pilih?
diakui di hadapan manusia tetapi disangkal Tuhan, atau berani menghadapi ancaman manusia tetapi diakui Tuhan? Ketika mendapat ancaman, jangan khawatir bagaimana harus membela diri dan apa yang harus dikatakan. Roh Kudus akan mengajar apa yang harus dikatakan. Roh Kuduslah sumber pengajaran untuk berkata-kata. Jadi jangan andalkan kepintaran sendiri. Mengandalkan kuasa Roh Kudus menghindarkan kita dari kemunafikan karena meniadakan ruang untuk mempopulerkan diri. Jangan mengejar popularitas, tetapi populerkanlah Tuhan di dalam hidup kita dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau menghadirkan Roh Kudus dalam hati kami, dalam kehidupan kami, yang menolong kami untuk menghindarkan diri kami dari kemunafikan. Tolong kami untuk tidak mencoba mempopulerkan diri kami, namun kami tetap siap untuk mempopulerkan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di surga, kami serahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.